Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat sore, kita berjumpa lagi. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 57. Di sana dijelaskan bagaimana Daud luput dari bahaya. Luput dari bahaya. Itu tema yang akan saya sampaikan. Namun sebelumnya kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang penuh kasih dan setia, Engkau melihat bagaimana kami keadaannya. Engkau sangat peduli, tetap peduli. Tidak pernah Engkau tidak peduli. Engkau selalu tetap peduli. Dan kami percaya bahwa kami diberkati lagi dengan firman Tuhan yang menguatkan iman kami, meneguhkan pengharapan kami bahwa Tuhan selalu setia dan tetap mengasihi kami. Kasih Tuhan tidak pernah berhenti dan tidak pernah berakhir, tidak pernah terpisah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Firman Tuhan selalu menjadi pegangan hidup kami. Firman Tuhan menjadi perjanjian bagi hidup kami. Firman Tuhan menjadi dasar kehidupan kami. Firman Tuhan menjadi panji-panji kami. Firman Tuhan yang membawa kami tetap pada jalan Tuhan. Firman Tuhan melalukan hal-hal yang hampa dari hidup kami. Firman Tuhan membawa kemenangan dalam perkara-perkara kehidupan di bumi, supaya nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tema yang saya sampaikan adalah luput dari bahaya. Ini dari Mazmur 57 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacanya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam goa. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku berlindung. Sampai berlalu penghancuran itu, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengasihi, kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panahnya dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikan dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tema yang saya sampaikan adalah luput dari bahaya. Latar belakang kitab ini jelas bahwa Daud dikejar oleh Saul dengan pasukannya. Saul sebagai raja yang memang berusaha berencana membunuh Daud. Daud seperti seorang buronan. Dia harus pergi ke salah satu tempat ke tempat lain seperti pelarian begitu. Karena pasukan Saul ingin menangkap Daud dan untuk membunuh Daud. Itu rencana daripada Raja Saul. Dan memang itu membuat Daud dikejar-kejar bayang-bayang maut. Karena bahaya maut selalu mengintai dia. Oleh karena apa? Oleh karena rencana daripada Raja Saul menangkap Daud dan membunuhnya. Namun di saat-saat yang begitu sulit dan begitu genting, Daud bisa luput dari ancaman dan bahaya yang dilakukan Saul dengan pasukannya. Ini luar biasa. Dalam kehidupan kita juga seperti itu.
Kadang-kadang hari-hari bisa hari baik, tapi juga bisa hari itu menjadi sesuatu yang buruk buat hidup kita. Sering kita jumpai hari yang indah, namun jangan lupa ada hari yang buruk yang kita temukan. Dan hari yang buruk itu hari yang dimana bisa membahayakan hidup kita, bisa membuat kita takut, bisa membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa, putus asa dan menyerah. Hari yang buruk bisa menjadi satu ancaman buat hidup kita. Siapa yang menduga Saul jadi musuhnya Daud? Daud juga tidak menginginkan hal itu terjadi. Tapi kenapa rencana Saul membunuh dan menangkap Daud itu bisa terjadi? Permulaan perjumpaan dengan Saul semua baik-baik dan bersahaja. Namun suatu saat kemudian Saul berikhtiar merencanakan untuk membunuh Daud. Demikian juga kadang-kadang situasi yang kita jumpai, hari-hari begitu indah, dan sering kita menjumpai hari yang indah. Tapi jangan lupa ada hari-hari yang dapat membahayakan kita. Seolah-olah kematian nyaris mengejar hidup kita. Hidup kadang-kadang menjumpai hal-hal yang bisa membahayakan hidup kita. Dan ini terjadi pada diri Daud, dan juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin pada hari-hari yang indah kita senang dan bersuka cita, tapi ketika kita mengalami hari yang buruk, hari yang tidak kita duga, tidak kita sangka terjadi sesuatu bahaya, bagaimana kita menghadapinya? Suatu bahaya yang ada di depan, yang kalau tidak ditolong Tuhan, kita pasti bahaya itu mengancam dan membawa kehancuran buat hidup kita. Nah, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud berdoa, berteriak kepada Allah yang Maha Tinggi, bahwa Allah yang Maha Tinggi adalah Allah yang mengatasi langit. Bukan hanya mengatasi langit, yang menciptakan langit. Ketika dia berdoa, dia juga menunjukkan imannya kepada Allah, bahwa Allah itu adalah Allah yang mengatasi langit. Allah itu adalah Allah yang patut menerima segala kemuliaan, yang bisa memenangkan segala perkara, dan tidak ada yang lebih tinggi selain Allah. Pemazmur punya iman yang ditunjukkan kepada Allah. Dia berdoa, tapi dalam doanya ada iman. Ini hal yang penting buat hidup kita. Ketika masalah yang bisa mengejutkan kita, atau bahaya bisa mengancam kita, nyaris kita bisa menjebak kita kepada kesukaran yang hebat, atau menjebak kita kepada kehancuran. Apa yang dilakukan pemazmur? Dia berdoa dan menangis, berteriak, bisa menangis. Namanya sudah berteriak, menangis. Betapa ngerinya ketika Saul bisa menangkap Daud dan pasukannya bisa menangkapnya. Pasti yang dilakukan adalah Daud akan terbunuh. Namun saat-saat yang sangat kritis, Daud dapat luput dari bahaya, ancaman-ancaman, penangkapan-penangkapan yang bisa membunuh Daud. Daud luput dari bahaya tersebut. Saudara, berteriak kepada Tuhan dengan iman dalam doa, bukan tidak dengan iman bahwa Tuhan dapat mengatasi langit. Dia berseru, tinggikan diri mengatasi langit, biarlah kemuliaan mengatasi seluruh bumi. Ini iman yang luar biasa. Tidak ada yang dapat mengatasi ketinggian langit kecuali Tuhan. Tidak ada masalah yang terbesar
yang tidak dapat diatasi oleh Tuhan. Dan Tuhan yang maha tinggi itu, yang tertinggi itu, tidak ada yang lain selain Tuhan yang maha tinggi. Kalau ada yang lain, betapa besarnya bahaya itu dibandingkan dengan kuasa Tuhan yang tertinggi. Daud hanya berharap kepada Tuhan yang tertinggi itu, yang dapat membawa dia melewati masalah. Daud berharap supaya masalahnya bisa lewat, supaya masalahnya bisa berhenti, dan supaya dia lolos dari ancaman pembunuhan rencana Saul. Ini luar biasa. Kadang juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kadang-kadang hidup ini bisa menjadi satu ancaman bagi hidup kita. Yang kita temukan ada bahaya-bahaya yang bisa membuat kita bisa hancur. Namun Tuhan sanggup menolong melewati masalah tersebut, atau menghentikan, melepaskan dari penghancuran itu. Ada hal-hal yang membahayakan yang bisa menghancurkan di kehidupan kita. Saya tidak tahu, tapi ada rencana-rencana jahat. Entah itu orang jahat, entah itu roh jahat yang bisa mengancam hidup kita, membawa hidup kita terancam dan dalam keadaan bahaya yang bisa menghancurkan hidup kita. Tapi jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas. Ada Tuhan yang maha tinggi. Tidak ada masalah yang tertinggi daripada Tuhan. Tidak ada masalah terbesar daripada Tuhan. Tuhan bisa mengatasi dan melewati dan melepaskan, meloloskan dari masalah yang menjadi bahaya bagi hidup anak-anak Tuhan. Ini luar biasa. Kemuliaan Tuhan mengatasi seluruh bumi. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan lewat masalah yang sebesar apapun. Masalah besar itu menjadi satu peluang untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kemuliaan Tuhan begitu besar dari suatu masalah yang paling besar. Kemuliaan Tuhan tetap lebih besar. Dan ini membuktikan bahwa pemazmur menunjukkan imannya. Hanya Tuhan yang tertinggi, tidak ada yang lain. Dan pemazmur juga menunjukkan kepercayaan jiwanya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup membuka anugerahnya bisa mengalir dalam kehidupannya, bahwa Tuhan sanggup membuka anugerahnya bisa mengalir dalam kehidupannya. Bahaya yang berat, anugerah Tuhan bisa mengalir, membuka pintu untuk bahaya-bahaya itu tertutup bagi Daud. Anugerah Tuhan terbuka bagi Daud, sehingga bahaya-bahaya mengancam pemazmur tertutup oleh karena anugerah Tuhan terbuka mengalir bagi Daud. Daud seorang yang meletakkan jiwanya percaya akan kemurahan Tuhan. Daud bukan hanya percaya akan anugerah Tuhan terbuka seperti air yang mengalir, tetapi juga Daud begitu yakin bahwa Allah itu tetap care, Allah itu tetap peduli. Artinya kasih Allah ditunjukkan lewat kesetiaannya. Allah begitu peduli, artinya kasihnya tetap ditunjukkan lewat kesetiaan Tuhan, sehingga Daud tidak meragukan akan kesetiaan Tuhan yang dapat dilakukan untuk mendatangkan kebaikan bagi pemazmur, bagi Daud. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini berlaku bukan hanya kepada Daud, tetapi kepada kita orang-orang percaya bahwa Allah punya care itu terus menerus, bukan hanya suatu ketika atau suatu saat. Allah memiliki kepedulian yang tetap,
kepedulian yang tetap, care yang tetap, itu yang Allah miliki atas kehidupan anak-anaknya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, betapa kita kagum punya Tuhan. Dan akhirnya Daud terluput dari bahaya maut oleh karena Tuhan mengerjakan segala sesuatu yang baik untuk Daud. Tuhan melakukan sesuatu yang baik Tuhan mengerjakan sesuatu yang baik kepada Daud. Ini luar biasa. Sehingga dinyatakan dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan utuslah dari surga bantuan yang khusus untuk pemazmur. Dan ini dilakukan Tuhan. Ada bantuan khusus yang dikirim dari surga untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh Daud. Dan ini hal yang penting, bahwa malaikat berperan sekali untuk menyelamatkan Daud dari serangan Saul. Malaikat berperan sekali untuk menyelamatkan kita dari bahaya-bahaya maut, dari ancaman-ancaman yang kita tidak duga. Tuhan berperan sekali. Malaikat Tuhan turut campur dan melepaskan, membebaskan dari bahaya, dari hal-hal yang dapat menghancurkan hidup kita. Dan ini kebenaran yang luar biasa yang diberitahukan buat kita. Ingatlah bahwa pemazmur menghadapi masalah, dia berteriak dan berdoa, dan dia menunjukkan imannya kepada Allah. Ingatlah, pemazmur menunjukkan imannya bahwa dia percaya, meletakkan keyakinan jiwanya kepada Allah. Dan ingatlah bahwa pemazmur begitu yakin bahwa Allah tetap peduli di dalam kehidupannya. Karena itu pemazmur yakin bahwa Allah sungguh mengasihi dia dan menunjukkan kasihnya dengan setia, bahwa Allah dapat berbuat segala sesuatu untuk pemazmur. Ini luar biasa. Karena itu Allah mengirim malaikatnya, mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan pemazmur, sehingga pemazmur terlepas, diloloskan oleh Tuhan dari bahaya maut, dari bahaya yang siap mengancam hidupnya. Tapi malaikat meluputkannya. Biarlah ini menjadi berkat buat kita semua. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan turun atas hidup kami, bahwa kami mengingat kembali kesetiaan Tuhan yang penuh kasih, bahwa kami percaya akan kemurahan Tuhan, sehingga kami percaya bisa terluput dari apapun yang tidak kami duga, maupun yang akan kami rasakan ada satu ancaman. Pasti Tuhan dulu turut campur untuk melepaskannya. Dan ada utusan Tuhan yang siap menyelamatkan, yang siap membebaskan, meluputkan kami dari bahaya maut. Berkati kami Tuhan Yesus, yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Tuhan Yesus, bagi yang sakit Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang mengalami masalah yang berat oleh karena masalah ekonomi, Tuhan tolong campur tangan. Biarlah mereka tidak lagi menganggur, mereka beroleh pekerjaan yang baru. Tuhan sediakan pekerjaan baginya. Bagi mereka yang mengalami putus asa, Tuhan hibur dan Tuhan kuatkan, bahwa Tuhanlah satu-satunya pengharapan. Bagi mereka yang mengalami kekecewaan, Tuhan jangan patahkan imannya kepadamu Tuhan. Biarlah mereka dilepaskan dari rasa kecewa menjadi rasa bersyukur dan tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan, biarlah kami percaya akan ada mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah jemaat Tuhan yang mendengarkan ini diberkati Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak diberkati oleh Tuhan. Beri mereka panjang umur dan sehat selalu, mudah rezeki. Diberkatilah mereka yang mendengar ini. Damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih sayang dari Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus memberkati kita semua. Tidak ada yang tidak dicama, dimetrekan oleh Roh Kudus untuk menerima berkat Tuhan.
Dalam nama Yesus saya sudah berdoa. Amin.